Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab wawasan Nusantara yang disusun oleh Sania Putri Salsabila, Somadul Nurfadilah, Sigma Yunitasari, Silvi Fitria Rahmawati, Sitatul Mubarakah, dan Siti Alfian Nursanti. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa wawas yang berarti pandangan, nusa yang berarti kesatuan kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudra. Jadi pengertian secara umum dari wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia dan juga dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik. Berdasarkan ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang garis-garis besar haluan negara, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Sementara pengertian wawasan Nusantara menurut dokumen ketetapan MPR tahun 1999 menyatakan, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara secara umum berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Fungsi lain wawasan Nusantara juga dibedakan dalam beberapa pandangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional adalah sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Yang kedua, fungsi wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional adalah mencangkup kesatuan politik, sosial dan ekonomi, sosial dan politik, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, fungsi wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan adalah pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah dan segenap kesatuan negara. Yang terakhir, fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan adalah pembatasan negara untuk menghindari sengketa antar negara tetangga. Selanjutnya adalah asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia atau suku bangsa atau golongan terhadap kesepakatan bersama. Asas wawasan Nusantara terdiri dari satu, kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain. Tujuan yang sama adalah tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua, keadilan, yang berarti kesesuaian pembagian hasil dengan andil, jerih payah, usaha, dan kegiatan baik orang perorangan, golongan, kelompok, maupun daerah. Yang ketiga, kejujuran, yang berarti keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realitas serta ketentuan yang benar biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. Yang keempat, solidaritas, yang berarti diperlukannya rasa setia kawan, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Yang kelima, kerjasama, yang berarti adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok yang kecil maupun kelompok yang lebih besar dapat tercapai demi terciptanya sinergi yang lebih baik.
Yang keenam, kesetiaan. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini sangatlah penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Jika kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini goyah, apalagi ambruk, dapat dipastikan bahwa persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan bangsa Indonesia akan hancur berantakan. Ini berarti hilangnya Negara Kesatuan Indonesia. Dasar Hukum Wawasan Nusantara. Dasar Hukum Wawasan Nusantara diterima sebagai konsepsi politik kewarganegaraan yang tercantum dalam dasar-dasar hukum antara lain sebagai berikut. Yang pertama, TAP MPR nomor 4/MPR pada tanggal 22 Maret 1973. Yang kedua, TAP MPR nomor 4 pada tanggal 22 Maret 1978 tentang GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara. Yang ketiga, TAP MPR nomor 4 pada tanggal 12 Maret 1983. Untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang dikenal dengan istilah wawasan kebangsaan yang diberi nama Wawasan Nusantara. Ada dua landasan yang menjadi dasar wawasan Nusantara. Yang pertama, landasan ideal atau yang disebut Pancasila. Pada hakikatnya, Pancasila mencerminkan nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan, dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan, serta kearifan dalam membina kehidupan nasional yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan, dan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu landasan konstitusional atau UUD 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia bersepakat bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Implementasi Wawasan Nusantara. Yang pertama, implementasi di bidang pertahanan dan keamanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang. Yang kedua, ada implementasi di bidang politik, yaitu menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan serta partai politik, keikutsertaan Indonesia di dalam politik luar negeri, dan memperkuat korps diplomatik untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. Yang terakhir, ada mengembangkan sikap pluralisme dan HAM untuk mempersatukan keberagaman di Indonesia. Yang ketiga, ada implementasi di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Yang terakhir, yang keempat, ada implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air. Kedudukan wawasan Nusantara. Ada 5 kedudukan wawasan Nusantara, di antaranya A. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. B. UUD 1945 adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional. C. Sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional. D. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Dan yang terakhir E. Garis-garis besar haluan negara atau GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.